Sumatera sedang berduka. Akhir November 2025 menjadi saksi bisu bencana hidrometeorologi yang melumpuhkan 3 provinsi sekaligus, mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga ke Tanah Minang, Sumatera Barat. Di Kota Padang sendiri, hujan ekstrim yang mengguyur tanpa henti sejak tanggal 25 hingga 29 November memicu luapan sungai besar dari hulu, mengirimkan air bah bercampur lumpur, kayu, dan bebatuan besar. Dan dalam hitungan menit, air menyapu pemukiman, merendam rumah-rumah, meruntuhkan jembatan, dan memisahkan banyak keluarga dari orang-orang yang mereka sayang. Namun, di tengah tantangan ini, selalu ada harapan yang menyala, bukan hanya lewat kata, tapi lewat aksi nyata. Di sini, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas hadir di tengah masyarakat, mengusung semangat dengan tema komunikasi beraksi, Padang bangkit kembali. Mahasiswa Magister Ilkom Unan turun langsung ke Kampung Guo, Kecamatan Kuranji, sebagai salah satu daerah terdampak di Kota Padang, dengan memberikan bantuan donasi logistik seperti sembako, pakaian layak, air bersih, alat tulis sekolah anak, hingga ke peralatan rumah tangga. Kami, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan dapat berjalan sendiri. Pentingnya sinergitas multidisiplin berbasis komunikasi partisipatif dengan menempatkan kolaborator bukan hanya sekadar pendukung saja, melainkan sebagai mitra aktif dalam dialog dan juga pengambilan keputusan. Di mana dalam kegiatan komunikasi aksi ini berbagai pihak ikut berkolaborasi mensukseskan niat mulia ini bersama IPK, Ikatan Psikologis Klinis Sumbar, rekan-rekan mahasiswa Magister Psikologis UNP, Mata Garuda LPDP Sumbar, hingga mahasiswa internasional yang ada di UNAN. Aksi besar tidak mungkin berjalan mulus tanpa adanya fondasi komunikasi yang kuat di belakangnya. Disinilah komunikasi partisipatif berperan besar. Two-way communication yang memungkinkan setiap kita mempunyai suara dan setiap ide mempunyai ruang, di mana kami memiliki peran masing-masing dan tidak akan bekerja secara sendiri-sendiri, tapi akan saling mengisi. Di sini kami dengan rekan kolaborator lainnya hadir tidak hanya memberikan bantuan logistik saja, tapi juga datang memberikan dukungan motivasi dan psikologi sosial bagi warga terdampak. Namun, di antara banyaknya warga, perhatian saya tersita oleh ketangguhan suatu kaum ibu. Bagaimana tidak? Mereka adalah sosok pilar yang tetap berdiri tegak dalam menghadapi situasi sulit, bahkan dalam situasi pasca bencana seperti ini. Di lokasi, saya bertemu dengan Ibu Wulan, 35 tahun, sosok wanita inspiratif yang menjalankan peran ganda. Selain menjadi ibu rumah tangga, ia juga tetap mengabdi sebagai guru, bahkan turun tangan menjadi relawan lokal. Saya pun mencoba mendekatinya dengan mengawali interaksi dengan komunikasi empatik, dengan mendengarkan kisahnya secara aktif. Lebih dari sekedar empati, kegiatan komunikasi yang saya gunakan bersama kaum ibu tersebut menggunakan komunikasi motivasional berbasis Self-Determination Theory (SDT), di mana itu bertujuan untuk menyentuh motivasi intrinsik subjek melalui pemenuhan 2 kebutuhan psikologis dasar. Pertama adalah keterhubungan, relatedness, dan juga kompetensi atau perasaan mampu. Nah, pada penerapan teori ini, pada Ibu Wulan tersebut, saya melakukan melalui 2 cara. Cara pertama yaitu untuk pemenuhan kebutuhan relatedness, dicapai melalui komunikasi empatik, yaitu memvalidasi peran ganda seorang Ibu Wulan yang sekaligus menjadi ibu rumah tangga, guru, dan juga relawan lokal yang ada di sana. Dan validasi ini akan menghilangkan tembok isolasi emosional yang akan membuatnya merasa didukung dan tidak berjuang sendirian. Dan cara kedua adalah kebutuhan kompetensi yang distimulasi melalui pertanyaan apresiatif yang menggali rahasia apa kehebatan dari Ibu Wulan melalui peran gandanya tersebut. Saat Ibu Wulan diajak merefleksikan cara ia menjalankan peran gandanya, ia akan secara otomatis menyadari kapasitas dirinya. Dengan menggunakan teknik appreciative communication, alih-alih saya memulai pertanyaan dengan menanyakan keluhan atau kekurangan, saya justru menyoroti kekuatan atau dedikasi yang dimiliki oleh kaum ibu atau Ibu Wulan itu sendiri. Saya mengungkapkan kekaguman tulus atas ketangguhannya di dalam menyumbangkan berbagai peran tersebut di tengah situasi pasca banjir, dibanding harus menggali kekurangan ataupun keluhan yang justru akan menghilangkan motivasi
mereka. Di sini kita bisa lihat komunikasi tidak hanya sekedar pertukaran kata atau informasi, melainkan jembatan pemulihan yang mampu membangkitkan harapan, membasuh luka, dan memberdayakan manusia untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Sekian video dari saya terkait pengalaman komunikasi selama kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih.